Selamat malam Bapak Ibu, sahabat Dharma. Terimalah salam Buddhis dari saya, Soki Hontu Namo Buddhaya. Oke, perkenalkan nama saya Frendi Salim. Saya akan membawakan menjadi moderator untuk acara hari ini. Selamat datang di Online Dharma Week, persembahan dari Garda Dharma Indonesia. Oke, saya ingin menyapa kita, Pak Steve Sujatmiko. Namo Buddhaya, Pak Steve. Oke. Tema malam kali ini kita akan berbicara tentang 5 leadership lesson from the Buddha. Leadership menentukan nasib suatu organisasi. Bahkan baik perusahaan melakukan training leadership agar karyawannya dapat mencapai target dari perusahaan. Salah satu pakar dari leadership yaitu John Calvin Maxwell mengatakan, everything rise and fall on leadership. Lantas bagaimana pemimpin yang baik dalam pandangan Buddhisme? Nah, kita akan lihat pemaparan dari Pak Steve Sujatmiko yang akan memaparkan tentang leadership ini kurang lebih selama 30 menit kan profil singkat dari Pak Steve ya. Pak Steve sudah ready ya Pak Steve? Suaranya udah jelas ya? Oke. Sip. Oke, profil singkat dari Pak Steve Sujatmiko. Education background-nya adalah banyak sekali ya, biasa dilihat ya. Bachelor degree in Psychology dan Sosiologi dari University of California di tahun 1984. Lalu dilanjutkan mengambil gelar MBA di Finance dan International Marketing di University of Oregon tahun 1987. Pak Steve juga sebagai Certified Professional dalam System Design Analysis di University of California di Berkeley tahun 2001 ya Pak Steve ya. Kemudian Pak Steve juga sebagai Behavioral Coaching Master yang diambil dari International Behavioral Coaching Institute di Australia. Saat ini Pak Steve sedang mengambil gelar PhD in Strategic Management di Universitas Trisakti di Jakarta. Lanjut, berikutnya adalah working experience. Ya, pengalaman pekerjaan dari Pak Steve ini cukup banyak ya. Dimulai dari Financial Division Manager tahun 92, lalu bekerja di Gudang Garam, Lotte Indonesia, kemudian di Change Management Senior Manager di Accenture ya. Pernah menjabat sebagai General Manager International Business di University of California juga, lalu di Red Pyramid sebagai Change Management Specialist, terus menjabat di Human Capital Director di Kawan Lama Group tahun 2014 sampai 2016, lalu menjabat juga dengan profesi yang sama di Human Resource Director di Sababai Winery. Saat ini dari tahun 2013 sampai sekarang, Pak Steve menjabat sebagai Human Resource Director di BIC Group. Oke, berikutnya kita akan bacakan. Oke, skill and knowledge yaitu memilih cognitive behavior coaching, human resource management, organization development, lalu leadership training, marketing strategi, sales strategy and coaching, change management dan strategic management. Lanjut lagi. Selain itu, Pak Steve juga menerbitkan 3 buku, yaitu salah satunya Corporate Cultural Challenge to Excellence dari Alex Media Computindo tahun 2007, kemudian dilanjutkan buku kedua Mengapa Departemen SDM Dibenci, diterbitkan oleh Gramedia tahun 2008. Kemudian dilanjutkan buku berikutnya yaitu Keep Your Best People dari Gramedia. Oke, itulah profil singkat tapi padat dari Pak Steve Sujatmiko ya. Jenjang karir banyak sekali, pengalaman bekerja juga banyak. Oke, jadi pastikan teman-teman di sini, Bapak Ibu, fokus untuk mendengarkan pemaparan materi dari Pak Steve, karena saya yakin materi tersebut akan bermanfaat bagi kita semua. Oke, siap Pak Steve? Siap ya. Oke, 30 menit kita berikan waktunya kepada Pak Steve. Silakan Pak Steve. Terima kasih, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Teman-teman, topik ini yang memilih adalah Bante Jayamedo gitu ya, dan karena beliau sangat piawai di dalam dunia bisnis, maka
tidak ada keraguan gitu ya, bahwa isinya pasti dahsyat. Saya cuman jadi pembuka saja gitu ya, tapi dagingnya itu ada di Bante gitu ya. Nah, dan ini saya, kalau gitu saya akan mulai aja gitu ya. Saya akan mulai aja dengan ini. Saya punya waktu kan kira-kira setengah jam gitu ya. Nah, apakah kelihatan ya? Sudah kelihatan belum ya? Sudah kelihatan pasti. Ya, oke. Terima kasih kepada teman-teman dari Garda Dharma Indonesia ya yang sudah menjadi host. Dan terima kasih banget sama Bante ya yang ngajak saya. Jadi topik Bante adalah nanti the five leadership ya. Buddhist leadership. Kalau saya pembukanya itu adalah leadership di saat sulit kayak sekarang. Nah, ini adalah King Arthur gitu ya. Ini adalah kisah tentang King Arthur yang kelak menjadi sangat terkenal gitu ya sebagai salah satu raja yang memulai kerajaan Inggris gitu ya. Jadi ketika dia sudah ketahuan ini adalah pedangnya Excalibur yang sangat dahsyat gitu ya, yang dikeluarkan oleh malaikat dari danau. Terus kemudian dia ambil dari batu ya, dia adalah satu-satunya orang yang bisa mengangkat pedang itu, dan setelah jelas bahwa dia akan jadi raja, terus dia tanya kapan gitu ya, kapan aku bisa jadi raja, cepetan gitu ya. Karena dia kepingin sudah bisa mulai merintah orang gitu kan ya. Jadi sampai umur sekian tuh kan dia yang diperintah-perintah gitu. Jadi sekarang dia kepingin cepetan memerintah. Nah, ini adalah Merlin gitu ya. Merlin ini adalah tukang sihir. Dia bilang, tenang gitu ya, kamu akan jadi raja segera, tapi kamu belajar dulu. Nah, pertama-tama sama Merlin, si Arthur ini disihir dulu. Dia dijadikan anaknya petani gitu ya. Jadi dia harus bekerja sebagai anaknya petani beberapa tahun gitu. Kemudian setelah selesai dia dijadikan ikan gitu ya. Dia dikejar ikan sana, ikan sini sampai hampir meninggal terus gitu ya, mau dimakan gitu ya. Pada saat dia sudah kepepet ya, maka dia dijadikan air gitu ya. Dia dijadikan air, dia ambil, dicuci, dipakai untuk cucian, dijadikan air hujan kayak gitu segala macam. Kemudian dia dijadikan pohon dan akhirnya dia dijadikan batu, tendang sana, tendang sini segala macam. Bertahun-tahun dia mengalami begitu banyak penderitaan, dan pada saat dia sudah putus asa sama Merlin, dikembalikan menjadi Arthur lagi. Dan ternyata semua penderitaannya yang selama bertahun-tahun itu hanya terjadi selama beberapa detik, gitu ya, kalau di dunia yang sesungguhnya. Nah, kenapa topik kita itu adalah leadership di saat sulit? Ya, karena kalau mudah maka organisasi itu bisa jalan sendiri, gitu ya. Jadi leadership itu tidak amat dibutuhkan. Jadi nanti kiat-kiatnya Bante itu dibutuhkan pada saat-saat sulit. Nah, contoh keadaan sulit itu kayak apa? Misalnya situasi perusahaan rawan dan genting, gitu ya. Saya dengar saat ini kan banyak sekali, gitu ya. Apalagi kita ini masih lumayan, gitu ya, katanya. Kita ini masih mungkin ekonomi kita masih akan naik 1,5 sampai 3%. Gitu. Beberapa negara lain sudah turun sampai 40%. Gitu ya. Aduh, itu setengah mati deh. Itu kemudian ketika situasi tidak menentu, ya, ketika pesaing meninggalkan kita jauh di belakang, ketika customer juga meninggalkan kita, ya, itu adalah contoh-contoh keadaan sulit yang membutuhkan pemimpin. Dan bagaimana cara leader membawa organisasinya itu untuk menang? Maka ini nih, ya, saya mencari beberapa definisi dan saya ketemu ini definisi yang sangat menarik, gitu ya, dengan mempengaruhi timnya, sehingga mereka bersemangat mendukung sang pemimpin ya mencapai puncak yang baru. Gitu. Nah, ini adalah beberapa kata yang penting, gitu. Mempengaruhi tim sehingga mereka bersemangat mendukung mencapai puncak yang baru. Jadi bukan sekedar maintain gitu ya, tetapi maju mencapai puncak yang baru. Dan ilmu dari pemimpin itu ternyata mempengaruhi, gitu ya, mempengaruhi, dan yang dipengaruhi bukan 1-2 orang tapi tim, gitu ya, sehingga mereka bersemangat mendukungnya. Nah, balik ke Arthur ya, setelah diajari oleh Merlin ya, maka dia belajar satu hal gitu ya. Dia belajar untuk empati. Jadi
Ini adalah salah satu ilmu yang paling penting yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin gitu ya. Dia mengerti perasaan dan pikiran anak buahnya gitu. Kalau tidak punya empati, maka pemimpin itu hanya seorang bos gitu. Dan orang-orang di sini yang sudah bekerja untuk bos gitu ya, tahu betapa menderitanya gitu ya, bekerja untuk pimpinan yang berlaku seperti bos. Kan banyak ini. Yang mohon maaf kalau ada bos-bos yang mendengarkan di sini gitu ya. Semoga Anda punya empati yang luar biasa. Sehingga dengan empati maka bos dan pimpinan itu betul-betul menjadi pemimpin. Gitu ya. Jadi bukan pimpinan tetapi menjadi pemimpin. Jadi empati itu luar biasa penting. Pelajaran dari Merlin bagi King Arthur itu adalah empati. Kamu harus tahu rasanya menjadi bukan raja itu kayak apa. Kamu harus tahu rasanya menjadi orang biasa kayak apa gitu. Orang yang paling menderita, orang yang paling susah itu kayak apa. Dan saya senang sekali pelajaran ini karena mengingatkan saya kepada betul-betul apa yang diajarkan oleh Sang Buddha gitu ya, yang dari pangeran betul-betul sudah menjadi manusia biasa. Bahkan lebih rendah gitu ya daripada manusia biasa dengan bajunya dari mayat dan lain-lain. Jadi apa 3 syarat penting agar pemimpin mampu yang tadi itu ya, mempengaruhi timnya untuk mendukung dirinya. Jadi yang pertama itu syarat pertama itu jelas banget goalnya gitu ya. Jelas banget goalnya. Saya yakin sekali bahwa nanti Bante juga akan ngomong seperti ini. Yang paling tidak yang pertama ini. Gitu. Jadi pemimpin harus betul-betul jelas tentang apa yang ingin dia capai, dan dia harus jelas apa yang dia ingin anak buahnya lakukan. Gitu. Jadi kata-kata jelas itu penting. Gitu. Ini contoh yang belum jelas. Ini pemimpin yang ngomong, kita harus maju dan saya membutuhkan bantuan kalian. Gitu. Ini. Jadi kalau kita mendengarkan banyak pejabat gitu, itu ngomongnya seperti itu. Ini contoh yang belum jelas. Ini contoh yang lebih jelas, misalnya ya. Tahun depan kita harus berhasil mendapatkan komitmen dari 12 perusahaan yang paling tinggi polusinya di Indonesia. Nah, misalnya perusahaan ini adalah perusahaan untuk membersihkan NGO gitu ya, yang mau membersihkan alam Indonesia. Jadi harus jelas. Nah ini contoh lagi yang jelas gitu ya. Dan setiap departemen di sini harus memberikan pada saya 2 hal baru yang akan kalian lakukan tahun depan untuk membantu saya mencapai target saya itu. Itu adalah contoh yang jelas. Ini contoh yang belum jelas. Kita harus bisa tetap bertahan dalam masa sulit ini. Nah, kalau ini adalah contoh yang lebih jelas. Kita harus mengurangi biaya operasi kita sebanyak 25% tahun ini. Gitu ya. Ini contoh yang lebih jelas. Ini juga contoh lagi yang lebih jelas, dan kita harus membuat cash flow kita positif dengan melakukan berbagai kontrak jangka pendek. Ya, kayak gitulah. Jadi very clear, anak-anak buahnya tahu exactly gitu ya, apa yang harus mereka lakukan, dan gagal atau tidaknya itu kelihatan. Nah, untuk ngetes gitu ya, apakah pemimpin sudah jelas kalau ngomong gitu ya, tanyakan pada 3 orang tentang tujuannya ingin dicapai pemimpin. Gitu ya. Saat tujuan kita tercapai, seperti apa ya bedanya dari saat ini? Gitu ya. Jadi kalau sampai 3 orang itu menjawab hal yang sama, maka berarti goal yang ditentukan oleh sang pemimpin itu sudah jelas. Gitu ya. Sebaliknya kalau jawaban mereka berbeda-beda, maka pemimpin itu belum jelas ya. Dan akibatnya goalnya akan susah tercapai. Mungkin saat ini saya sangat bersyukur ya, saya sudah bantu puluhan ya, bahkan mungkin mendekati 100 perusahaan gitu ya. Dan banyak pemimpin yang tidak sadar bahwa mereka tidak jelas. Gitu ya. Apalagi kalau mereka ngomong, saya tidak happy dengan kinerja, tolong perbaiki. Gitu ya. Bingung anak buahnya ya kan. Maksudnya apa yang Bapak tidak happy apa gitu ya. Yang Ibu tidak happy apa. Terus kalau bapaknya ngomong, pokoknya saya tidak happy, wah itu bingung ya semua semua anak buah. Syarat yang kedua, ini tidak kalah penting. Ya. Jadi pemimpin harus memberikan energi gitu ya, kepada timnya. Gitu ya. Timnya harus sangat bersemangat. Gitu ya. Dan ini tidak semudah kedengarannya. Gitu ya. Banyak pemimpin yang begitu masuk ke dalam sebuah ruangan, langsung menyedot energi dari timnya. Gitu ya. Entah gimana caranya, gitu ya. Entah dengan menegur atau lain-lain. Pokoknya dia menyedot. Gitu. Ada orang-orang yang punya kemampuan untuk membuat semua anak buahnya loyo. Gitu.
Itu bakat yang cukup unik gitu ya. Nah, cara mengenergi, nah ini sebaiknya ya, jangan bicarakan hal-hal biasa yang sudah terjadi. Bicarakan visi yang dahsyat, gitu, yang dahsyat. Dan jelaskan kenapa visi itu pasti tercapai dan bagaimana caranya. Kemudian akui dan hargai mereka yang berjuang. Ya. Nah, ini waktu kita tidak cukup, tapi budaya coaching ini membedakan satu perusahaan dengan yang lain. Itu beda banget, beda banget. Dan kemudian yang terakhir itu adalah bahwa pemimpin harus betul-betul menghindar ya, untuk menjadi selfish gitu ya. Itu harus hati-hati. Nah, contohnya ini ya, Pak Sosro. Jadi mari kita tunjukkan bahwa minuman Indonesia bisa mengalahkan minuman import gitu ya. Beberapa puluh tahun yang lalu itu kalau saya datang waktu saya masih muda banget, pada waktu saya datang ke seminar-seminar itu, loh, saya kok melihat entah gimana gitu ya, Pak Sosro itu bisa duduk di sebelah saya gitu. Jadi lama-lama karena kita sering datang ke seminar berkali-kali bareng gitu ya, lama-lama kenal saya. Oh ini Pak Sosro. Pada waktu itu teh botol masih biasa-biasa ya, dan kemudian beliau menjadi luar biasa. Gitu. Satu lagi ya yang sangat luar biasa ini adalah Steve Jobs gitu ya. Ditanyai kamu mau kerjaan atau kamu mau gaji tetap atau kamu mau merubah dunia. Jadi pertanyaannya itu sudah luar biasa. Gitu. Jadi orang-orang pintar itu kalau sudah ketemu Steve Jobs sudah hampir pasti akan gabung sama Apple. Gitu. Dan banyak sekali memang yang perlu yang dapat dibanggakan oleh Apple gitu ya. Salah satunya adalah bahwa mereka itu menerima orang-orang yang disabled gitu ya. Toko-tokonya Apple Store itu kalau di luar negeri itu banyak sekali karyawannya yang ngomongnya aja susah gitu ya, jalannya aja nyeret-nyeret gitu. Dan justru itu yang di-hire oleh Apple gitu. Dan orang-orang yang penuh kasih sayang itu bangga banget gitu ya kerja sama Apple karena justru teman-temannya seperti itu. Tapi yang mendahsyatkan tentu saja dari Apple itu adalah produknya. Ya. Jadi Steve Jobs bilang kalau bikin produk itu yang membuat orang tidak bisa bernafas gitu. Saking dahsyatnya produk itu gitu ya. Jadi memang orang ini dahsyat. Nah, dan pemimpin itu memberikan energi gitu ya, dengan tidak pelit pujian, dengan tidak pelit pujian. Jadi kirim berbagai hal yang membuat anak-anak gua itu senang banget gitu ya. Saya tidak mengerti beberapa pemimpin yang yang takut-takut gitu ya, takut-takut ngasih pujian gitu. Katanya nanti takut anak buahnya besar kepala gitu ya. Nah itu kemungkinan besar beliau belum pernah ikut introduction to psychology gitu ya kelasnya. Nah kemudian yang cara lain untuk mengenergize itu adalah dengan melakukan coaching gitu ya. Coaching itu secara singkat itu adalah yang paling top ya, paling top, salah satu coaching yang paling top itu adalah grow, goal, reality, option, will, ya, apa yang ingin kamu capai. Kemudian reality itu sekarang kamu ada di mana in terms of the goal, gitu. Option apa saja cara yang akan kamu lakukan untuk mencapai goal itu, dan kemudian bagaimana kamu akan melakukannya. Seorang coach ya, itu bisa membuat sebuah perusahaan itu kinerjanya naik sampai 16 kali lipat. Jadi kalau sampai organisasi Anda masih tidak menggunakan coach dengan benar, itu mengerikan, gitu ya, mengerikan. Itu ilmu yang sangat mudah, murah, gitu ya, dan extremely powerful. Dan yang terakhir ini yang sangat penting, gitu ya, kita menyedot energinya anak-anak buah kita ketika kita menjadi pemimpin yang selfish dan egois. Gitu. Di salah satu perusahaan yang saya bekerja dulu, gitu ya, ada satu pemimpin yang sangat cakep, tinggi, gitu ya, pinter dan lain-lain, gitu ya. Dia sudah menjadi sudah calon direktur, gitu ya. Dan kemudian terjadi gempa bumi, ya, dan ketika orang-orang turun anak tangga, maka pemimpin yang satu ini saking paniknya gitu ya, dia menerobos orang-orang
Dan karena pangkatnya dia tinggi, maka orang-orang ngasih jalan, gitu ya. Ngasih jalan, dan kemudian tingkatnya kan tingkat 8 gitu ya. Perusahaan itu ada tingkat 8, maka dia lari sampai bawah gitu. Dan setelah selesai, gempa selesai, maka pemimpin puncak manggil dia, ya, kira 1-2 hari kemudian, dan kemudian dia dicopot dari semua jabatannya. Jadi dari pangkat yang sangat tinggi, mungkin dia diturunkan 4-5 jabatan gitu. Sehingga sangat trauma yang luar biasa gitu. Jadi karena apa? Karena dalam 2-3 hari itu mendadak dia kehilangan respect gitu ya, dari seluruh anak buahnya. Karena justru dalam keadaan sulit, dia luar biasa memikirkan diri sendiri. Dan yang punya perusahaan cukup bijak untuk melihat bahwa ini bukanlah pemimpin yang dia inginkan gitu, untuk masa depan perusahaannya. Nah, jadi tes apakah tim itu terinspirasi atau enggak, yang paling bagus ya memang lewat coaching gitu ya. Jadi banyak cara, tapi lewat coaching, survei kayak gitu. Saya masuk ke syarat ketiga, yaitu yang pertama tadi adalah bahwa goalnya harus jelas, apa yang diinginkan pemimpin harus jelas. Yang kedua itu adalah bahwa dia memberikan energi gitu, memberikan semangat, memberikan inspirasi kepada anak buahnya supaya mencapai goal itu. Dan yang ketiga adalah bahwa pemimpin itu bukan setelah memberikan goal terus dia diam-diam gitu ya. Dia melihat saja gitu. Tidak. Dia berusaha untuk membantu, mendukung gitu ya. Dia tidak melakukan, tapi dia melihat. Dia melihat apa bantuan yang dia bisa lakukan gitu ya. Pemimpin harus meyakinkan anak buah untuk tidak segan-segan minta bantuan bila perlu gitu. Justru senang ya dia. Jadi cara mendukung anak buah ini memang adalah yang paling nomor satu, yang paling wajar, yang paling penting adalah dia menyempatkan gitu ya. Dia menyempatkan untuk kenal anak buah langsung ya, karena kalau perusahaannya besar kan nggak mungkin semua gitu ya. Paling enggak dia betul-betul akrab dengan anak buah langsungnya. Gitu ya. Jadi dia menyempatkan waktu untuk ngobrol ya. Jadi kira-kira rule of thumb-nya itu dia menyempatkan waktu 1 jam untuk 30 hari. Terus kemudian jadi 1 jam tiap bulan gitu, tiap jam. Kemudian bulan berikutnya dia menyempatkan lagi. Jadi ada waktu betul-betul untuk mengenali anak buah. Sehingga dia tahu apa saja yang mereka alami, ya, pencapaian yang mereka lakukan, dan kesulitan yang mereka hadapi dan lain-lain. Dan dia cukup murah hati gitu ya untuk mengatakan ya kamu membuat saya bangga. Sebab pemimpin itu kalau minta sesuatu itu tinggal ngomong gitu ya. Nah dia cuma ngomong setengah menit gitu ya. Nah, anak buahnya harus kerja 6 bulan gitu ya kadang-kadang. Jadi itu. Nah jadi pemimpin perlu menghabiskan waktu gitu ya untuk anak buahnya. Dan yang kedua cara mendukung anak buah supaya sukses kembali kalau dari omongan gitu ya. Ini ada konsep yang namanya parent adult child. Ini konsep ini sudah agak lama, tapi akhir-akhir ini dibangkitkan kembali gitu ya. Interesting gitu. Jadi kalau pemimpin ngomong gitu ya, tolonglah supaya orang yang mendengar itu nyaman gitu ya. Jadi kita ini punya banyak cara untuk ngomong, tolonglah kalau ngomong itu yang enak gitu ya, yang membuat seusai ngomong itu anak buahnya itu sangat bersemangat gitu ya. Nah, apa artinya gitu ya konsep dari parent, adult sama child? Ini contohnya ini nih. Maaf ya, pas kebetulan ada orang, maaf saya tidak bawa arloji, apakah Anda tahu jam berapa sekarang? Gitu ya. Kalau adult dia akan ngomong jam 12 kurang seperempat. Kalau orang yang mood atau mood komunikasinya untuk parent ngomongnya begini ya. Sebenarnya arloji saat ini sudah tidak mahal. Kamu sebaiknya beli arloji ya supaya orang menganggap kamu tidak pelit. Terus kalau yang child itu ngomongnya begini. Kalau kita lihat matahari saat ini kira-kira jam berapa ya? Ini contoh saja. Contoh yang berikut ya, ini adalah ini. Bu, saya mohon izin besok akan datang terlambat ya karena bla bla bla. Nah, yang ada ngomong oke. Jadi akan menggantikan kamu besok siapa ya? Tapi kalau yang moodnya di parent, tolong jangan keseringan terlambat ya. Takutnya karyawan lain meniru kamu.
Terus yang child, enak amat ya, kamu datang terlambat terus. Nah, ini adalah mood gitu ya, mood. Nah, kita mesti waspada gitu ya. Kita ini ketika ngomong, kita ini ngomongnya itu sebagai adult, apakah sebagai parent atau sebagai child. Gitu ya. Saya karena ini kadang-kadang tidak kita sadari, tidak kita sadari. Kalau parent itu kayak apa sih? Parent itu kalau adult itu berbicara seperti layaknya ngomong antar orang dewasa gitu. Kalau parent itu kita ngomongnya kayak orang tua gitu. Itu mungkin karena kita dipengaruhi oleh orang tua kita dan mungkin kita kepengen gitu ya jadi orang tua kita. Mungkin kita merasa bahwa orang tua kita itu begitu mengagumkan dan lain-lain sehingga kita ketularan gitu. Dan kita kepengen kayak gitu gitu. Dan cilaka karena itu menjadi habit kita gitu. Kalau child ini kekanak-kanakan gitu. Jadi sangat kepeduliannya itu hanya kepada saya gitu. Dan kepada keakuannya itu luar biasa gitu. Dan cilakanya itu banyak yang tidak sadar gitu. Banyak yang tidak sadar. Yang terakhir, ini contohnya lagi gitu ya. Pak, saya sepertinya perlu bantuan tugas saya gitu ya. Kalau misalnya minta bantuan kepada pemimpin, maka yang ada ngomong, oke, kapan kamu ada waktu, jelaskan ke saya lebih detail gitu ya, sehingga saya bisa bantu kamu. Itu tuh kalau orang yang moodnya itu adult gitu. Kalau orang yang moodnya parent itu kira-kira ngomongnya gini, kamu sudah berusaha nggak sekuat ini gitu? Jangan buru-buru minta bantuan ya kalau kamu belum nyoba gitu. Itu kira-kira seperti itu. Kalau child ini ada hubungannya dengan saya nggak ya? Ada orang lain nggak ya untuk kamu ajak bicara? Jadi saya nggak tahu apakah contoh-contoh ini very clear, tapi ya semoga clear gitu ya. Jadi tentu saja yang merasakan gitu ya bahwa mereka didukung kepada ya orang ini. Dan jelas bahwa pemimpin yang mendukungnya adalah pemimpin yang moodnya itu adult gitu ya. Oke, jadi itu adalah 3 kiat itu ya. Kalau prakteknya karena salah satu tokoh terbesar di dunia, maka saya ngambil beliau ini sebagai contoh gitu ya. Goalnya beliau extremely clear gitu ya. Jadi mengalahkan suffering dengan menjadi Buddha, gitu ya. Dengan menjadi arahant, dengan awake, dengan enlightened, ya. dengan bangun, gitu ya. Dengan sadar. Jadi goalnya itu very clear. Terus bagaimana selama 45 tahun berikutnya itu beliau memperjelas tujuannya, yaitu ngomongnya itu cuman satu ini topiknya, ya. Bagaimana mengalahkan suffering, bagaimana mengalahkan penderitaan, ya. Dan dia menunjukkan bahwa hidupnya beliau sama susahnya, gitu, dengan semua biku anak buahnya atau bahkan lebih susah lagi. Ini badannya kayak gini fotonya, gitu. Ukir-ukirannya. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan itu. Gitu. 45 tahun. Jadi kalau ditanyai yang lain, beliau diam aja, nggak menjawab. Gitu. Karena dia bilang, hanya yang saya ajarkan hanya satu, gitu. Yaitu bagaimana mengalahkan penderitaan. Nah, bagaimana beliau memberikan energi? Menurut saya dahsyat banget gitu, dahsyat banget. Nah ini yang beliau katakan, ya. Semua orang tanpa kecuali, gitu. Justru mungkin saya salah gitu, mungkin bukan semua orang, semua makhluk gitu ya, tanpa kecuali bisa bebas dari duka, bisa bebas dari kecewa, menyesal, sakit, tua, mati, gitu. Dan tidak usah menunggu mati dulu baru ngalami bebas, gitu. Tidak usah mati dulu terus baru cari tahu apakah ada surga dan neraka. Tidak. Tapi saat hidup ini pun gitu ya kita sudah bisa awaken gitu ya. Itu contoh ya. Ini energi ini sangat mengenergize gitu ya. Itu menurut saya. Dan yang terakhir bagaimana beliau membantu anak buahnya mencapai tujuan. Ini saya utang dengan Ibu Leni gitu ya yang bilang bahwa Buddha membantu anak buahnya itu dengan memberikan berbagai contoh gitu ya, berbagai contoh yang nyambung gitu ya, yang pas untuk orang itu. Jadi dia tidak menyamaratakan khotbahnya, tetapi dia melihat siapa orang ini dan kemudian dia menyesuaikan khotbahnya untuk orang yang dihadapi. Misalnya Rupananda ini anaknya Gotami gitu ya, ibu angkatnya Buddha sendiri, dia cakepnya luar biasa dan ketika dia melihat Buddha melihat si Rupananda, kemudian dia menciptakan seorang wanita umur 16 yang
cantiknya luar biasa sehingga Rupananda ngomong, aduh aku ini cantik tapi dibandingkan sama cewek itu aku ini kayak aduh tidak ada apa-apanya gitu ya. Dan tapi kemudian sementara Buddha berkhotbah dia melihat bahwa cewek itu makin lama makin jelek, makin jelek, makin jelek sampai jelek banget sampai akhirnya cewek itu menjadi tulang gitu ya. Dan kemudian Rupananda kaget sangat mati, kemudian cepat-cepat dia sadar gitu ya bahwa jadi saya tidak boleh terlalu terikat pada kecantikan saya. Yang kedua tentu saja ini adalah contoh yang jelas ya, Angulimala dia mengejar Buddha untuk jadikan jadikan kalungnya yang 1000, dia minta tolong berhenti gitu ya. Dan Buddha ngomong, yang sebetulnya lari itu siapa sih Angulimala? Kan saya sudah berhenti dari dulu, kamu yang masih nyari-nyari gitu. Dan kemudian Angulimala telah menjadi arahat. Nah, ini yang juga yang juga bagus banget ya. Contohnya pria dengan 4 istri gitu ya. Ada pria yang saking suksesnya dia punya 4 istri. Kemudian pada saat dia mau meninggal, dia tanya siapa yang mau ikut, dan ternyata yang mau ikut cuma istri keempat yang sama dia tidak diperhatikan. Dan Buddha bilang bahwa kita semua ini adalah pria dengan 4 istri. Jadi istri pertama, tubuh kita ini nggak akan ikut sama kita. Yang kedua adalah harta kita, ini nggak akan ikut sama kita. Yang ketiga adalah keluarga kita, itu tidak akan ikut sama kita. Jadi yang akan ikut sama kita apa? Yang akan ikut sama kita adalah karma kita, mind kita. Dan tentu saja banyak sekali. Jadi dengan semua ceritanya itu, Sang Buddha betul-betul membantu anak buahnya gitu ya, untuk mencapai tujuannya yang very clear gitu ya, bagaimana mengalahkan penderitaan. Beliau juga mendirikan sangga dan lain-lain. Jadi menurut saya dahsyat gitu ya. Beliau adalah pemimpin yang luar biasa. Nah, sorry mungkin saya ngelewatin waktu saya atau pas saya nggak tahu, tapi topik saya sampai di sini. Jadi waktu saya serahkan kepada panitia. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Steve dengan pemaparannya mengenai leadership kali ini. Oke, tentu sangat bermanfaat ya bagi kita semua ya. Kalau saya boleh rangkum sedikit, itu seorang leader harus memiliki empati ya, Pak Steve ya, betul ya? Oke, harus memiliki empati, karena tanpa empati, seorang leader hanya seperti bos. Kemudian yang berikutnya, syaratnya harus jelas. Mulai jelas dari goal-nya, lalu visual dan datanya. Kemudian jelas masalahnya, itulah seorang pemimpin. Kemudian pemimpin harus memberikan energi, jadi setiap dia berbicara harus memberikan energi, menyemangati kepada para anak buahnya. Lalu kemudian yang ketiga adalah harus mendukung anak buahnya untuk terus sukses. Jadi bukan ngomong terus selesai ditinggalkan, harus mendukung gimana caranya supaya sukses. Nah, yaitu selanjutnya Pastor juga memberikan contoh Sang Buddha bagaimana adalah contoh leader yang baik, yaitu dia memiliki goal. Salah satu goal-nya adalah mengalahkan suffering dengan awaken, dengan kesadaran ya. Kita menderita, lalu kita sadar, inilah jalannya. Itu adalah goal yang sangat visual dan jelas gitu. Kemudian Buddha juga energizing, yaitu contohnya seperti semua orang tanpa kecuali bisa terlepas dari duka. Lalu yang ketiga, Sang Buddha juga membantu anak buahnya untuk mencapai tujuan dengan memberikan contoh seperti yang Pak Steve tadi ceritakan, ya contoh tentang Angulimala, lalu kisah-kisah lainnya. Begitu ya Pak Steve ya. Oke, itu singkatnya dari saya. Oke, selanjutnya tadi pembabaran dari Pak Steve sudah cukup lengkap ya. Gimana untuk menjadi pemimpin? Kalau biar nggak kenapa kita harus belajar dharma yang lebih baik gitu. Betul. Oke, benar. Oke, kita lanjut lagi ya. Pertanyaan berikutnya, jika ada yang mau bertanya langsung boleh raise hand, atau kalau tidak kita akan lanjut, masih ada beberapa pertanyaan dari YouTube ya Alvin ya. Oke, bisa ditampilkan ya, Alvin pertanyaan berikutnya. Langsung saja ya. Iya. Oke. Pertanyaan berikutnya datang dari Pak Didik Tanusi. Selamat malam Pak Didik. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, selamat malam. Bagaimana jika anak buah sudah diberi empati, namun mereka malah memanfaatkan keempatian tersebut? Terima kasih. Mungkin memanfaatkan dalam artian kayak
memanfaatkan kebaikan kita, jadi akhirnya kita jadi dimanfaatkan gitu ya kurang lebih ya. Oke, boleh dilanjut dijawabkan oleh Pak Steve. Mirip ya pertanyaannya ya. Kadang-kadang kita memang merasa kebaikan kita dimanfaatkan oleh orang lain. Gitu ya. Perbedaan kita dengan orang lain justru karena ketika orang memanfaatkan kita, kita tidak sakit hati, Pak. Kita tahu bahwa sebagian besar orang memang akan memanfaatkan orang lain. Itu karena mereka memang nggak ngerti. Gitu. Mereka nggak ngerti bahwa perbuatan mereka itu untungnya sebentar, gitu ya. Cuman sebentar, kemudian kerugiannya sangat sangat banyak, gitu. Jadi mereka nggak ngerti. Namun kalau kita, nah itu persis ceritanya Bante, gitu ya. Ceritanya Bante. Jadi kalau kita bisa bantu mereka, malah kita nambahi, gitu ya. Kita kita malah bantu mereka juga lebih, gitu ya. Cuman itu kan dari kita, gitu ya, secara pribadi. Kalau sudah masuk ke organisasi, kalau mereka minta supaya kita merubah peraturan atau apa segala macam, nah itu yang kita tidak bisa. Gitu. Jadi kita tetap harus sangat profesional ya. Jadi itu Pak. Yang pertama adalah bahwa kalau kita sudah empati itu kita sudah benar melakukan, kita mengatakan dengan kata-kata lembut sudah benar, kita menjelaskan sudah benar, terus kemudian mereka memanfaatkan kebaikan kita itu biasa ya. Dan kalau kita bisa dari individu secara pribadi kita bisa bantu, kasih aja, kita berterima kasih gitu ya, bahwa kita mendapatkan kesempatan untuk menggunakan harta kita untuk bantu orang lain. Tapi kalau sampai masuk ke minta supaya aturan perusahaan diganti untuk dia atau itu no banget gitu ya. Ditampilkan. Oke, dari Bapak Henry Utamo. Oke, malam. Kalau atasan saya model seperti bos, bagaimana sebaiknya bersikap sebagai bawahan? Kapan waktu yang tepat cari bos yang lain? Itu saja pertanyaan dari Bapak Henry ya. Oke, boleh langsung dijawab oleh Pak Steve. Iya. Seringkali kalau orang tidak mengerti gitu ya, kalau orang tidak mengerti. Jadi pertama-tama itu adalah bahwa kita tidak tahu apa yang tidak kita ketahui. Itu dulu ya. Itu sangat penting untuk disadari. Gitu. Jadi ketika orang tidak tahu apa yang dia lakukan, maka dia akan mengambil tindakan yang paling gampang, gitu ya, yang paling menyenangkan bagi dia. Karena dia kan tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Gitu. Tapi kalau seorang pemimpin, maka dia pasti tahu gitu ya, bahwa berlaku seperti bos itu sangat merugikan dia sendiri. Gitu. Nah, jadi di dalam kasus mungkin pemimpin ini berlaku seperti bos, gitu ya. Mungkin ngomongnya kasar, mungkin mengatakan bahwa seolah-olah dia berjasa sekali memberikan kita pekerjaan, gitu ya, sehingga. Maka yang pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah pertama dia merasa kita bermanfaat nggak sih, gitu ya, di sana. Jangan-jangan kita ini tidak begitu penting di situ. Jangan-jangan teman-teman yang lain itu jauh lebih bermanfaat daripada kita. Nah, kadang-kadang itu kan bisa terjadi gitu. Kalau iya, maka kita perlu datang ke Pak Bos gitu ya. Kalau dia misalnya kasar sama kita, terus sama orang lain nggak kasar misalnya. Maka kita mesti tanya sama Pak Bos gitu ya. Pak, apalagi yang bisa saya lakukan gitu ya. Tapi kalau kita sudah melakukan dengan baik dan dia tetap berlaku seperti bos yang sangat sombong apa segala macam, maka yang kedua kembali gitu ya. Kembali kita ini harus berpikir bahwa dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Dan mungkin kita tidak punya kemampuan gitu ya. Mungkin dia tidak punya kemampuan untuk mungkin kita tidak punya posisi, kita tidak punya kemampuan untuk menjelaskan. Berarti gimana? Kita tidak jangan langsung pergi gitu.
mungkin orang lain yang bisa gitu ya. Jadi kan tidak selalu bahwa harus kita yang ngasih tahu dia gitu kan. Kan orang lain yang bisa ngasih tahu dia. Jadi kita cari siapa yang ada di sekeliling, kemudian kita ngomong orang, bapak ini melakukan itu, ibu ini melakukan. Padahal kalau beliau melakukan ini mungkin merugikan gitu ya. Bisakah ibu yang memang bisa ngomong, ibu yang ngasih tahu ke dia? Siapa tahu dia berubah. Kalau Anda sudah bermanfaat, Anda sudah memberikan masukan kepada beliau tetap seperti itu gitu ya. Dan maka mungkin itu saatnya ya untuk mulai cari pemimpin yang lebih cocok untuk kita. Gitu. Mumpung belum kepepet banget gitu ya. Sebab begitu kita tidak suka sama seorang atasan, hampir pasti dia juga merasakan hal itu. Gitu. Agak aneh memang ya. Kalau kita nggak suka sama seseorang, kita langsung merasa. Kalau kita suka sama seseorang, orang itu juga merasa. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Steve untuk jawabannya. Berarti kalau sudah merasa tidak cocok dengan bosnya, ya sudah mulai harus cari tempat pekerjaan yang lainnya. Pak Steve gitu ya. Oke. Iya. Mungkin kalau saya pikir ada beberapa teman ya. Mungkin saya mulai gitu ya, mulai merasa gitu bahwa hidup ini so what gitu ya. Artinya makan yang, jadi kalau teman-teman yang kuliner tuh ngomong gitu ya, ada ini enak ya, ada durian montong apa segala macam. Ya enak sih, tapi enggak ya oke lah, dapat bagus, enggak dapat ya enggak apa-apa gitu ya. Terus kemudian kalau katanya katanya ada sorry ya Bante. Jadi misalnya ada teman yang pada waktu saya ke Amerika itu ngajak naik Tesla gitu ya. Saya juga mikir gitu ya. Ya memang lebih enak daripada naik Avanza gitu ya. Lebih enak. Avanza. Tapi so what gitu ya. So what gitu. Jadi saya bisa merasa bahwa memang lama-lama hidup ini kehilangan daya tariknya sih ya. Jadi ya, betul. Kalau sampai diambil gitu ya, maka mungkin nasihat saya begini untuk teman-teman yang masih muda gitu ya. Jangan menghabiskan terlalu banyak deh untuk hidup yang sekarang ini gitu ya. So what gitu. Cuman gitu-gitu aja. Anda kepengen parfum yang sewangi apa sih? Anda kepengen roti yang seenak apa sih gitu ya? Anda kepengen makanan sekenyang apa sih gitu ya. Jadi pikirkan gitu ya, pikirkan untuk hidup yang mendatang gitu. Jadi jangan kayak Buddhism itu, atau kalau Anda Katolik atau Islam atau apa gitu ya. Jangan agamanya itu ditaruh di laci mobil gitu ya. Nah, sementara itu pada waktu nyetir mobil itu sama-sama dengan seluruh keluarga gitu ya. Kalau nanti sendirian barusan lacinya dibuka gitu ya. Terus kemudian agamanya dikeluarkan gitu. Jadi dipakai untuk cadangan gitu. Itu ya menurut saya mungkin keliru gitu ya. Karena kebahagiaan kita coba sih betul-betul ya sesungguhnya gitu. Betul-betul bahagia enggak sih kita ya di dalam ini tuh, di dalam hidup ini gitu ya. Kalau kita senang sesuatu yang luar biasa gitu ya. Mau diulangi berapa kali sih ya? Mau diulangi berapa kali? Misalnya Anda senang banget sama soto gitu ya. Anda mau makan soto berapa kilo gitu ya. Anda mau makan singkong atau mangga atau durian itu sampai kayak apa gitu. Jadi mungkin yang dikatakan Bante sangat penting gitu ya. Kita tidak ada akhirnya. Padahal sebetulnya itu sudah berakhir bertahun-tahun yang lalu gitu ya. Tapi pikiran kita itu loh membuat kita seolah-olah gitu ya, seolah-olah masa lalu itu begitu indah gitu. Padahal kalau kita kembali ke masa lalu ya biasa-biasa aja gitu. Jadi kalau ada keinginan tuh renunciate gitu ya untuk menjadi seorang seorang Bante atau Sayalai atau apa gitu. Oh, bagus banget untuk dicoba gitu ya. Menurut saya tidak ada salahnya. Ambil 1 bulan gitu ya. Siapa tahu happy gitu. Ternyata hidup biasa-biasanya tidak ada apa-apanya gitu. Why not? Itu aja. Oke, menarik juga ya dari pemaparan pasti. Mungkin saya bisa menambahkan, ya saat ini kita jangan terlalu fokus untuk keinginan ya, pasti ya. Karena kita terlalu banyak mengejar keinginan. Kalau diibaratkan, minum air laut untuk memenuhi dahaga. Padahal semakin diminum, semakin
malah makin dahaga, makin haus ya. Jadi ya keinginan itu harus dibatasi dan kita fokus ke kebutuhan. Apalagi masa-masa sekarang mungkin juga kita masuk ke masalah resesi ya. Jadi lebih baik kita fokus untuk kebutuhan dulu. Oke, itu pertanyaan berikutnya ini masih ada dua pertanyaan lagi ya, terakhir ya. Karena waktu kita juga sudah mulai lewat. Ini ada pertanyaan lagi. Pertamanya dari Bapak Edi Kimbi. Bagaimana seorang pimpinan perusahaan keluarga dalam mengambil keputusan untuk karyawan apabila perusahaannya belum memiliki peraturan? Apakah pimpinannya bisa bebas untuk mengambil keputusan? Oke, mungkin bisa dimulai dari Pak Steve dulu. Boleh Pak Steve dijawab? Oke, untuk Pak Edi Kimbi ya, nggak bisa Pak. Jadi artinya mereka pimpinan perusahaan tetap harus mengacu kepada undang-undang gitu ya. Dan undang-undang itu adalah yang paling minimum gitu. Jadi misalnya mereka mau mengeluarkan dengan mengeluarkan karyawan yang sudah bekerja selama 100 tahun di situ gitu. Terus kemudian dikasih 3 bulan itu nggak bisa gitu ya. Jadi karyawan itu bisa pergi ke Disnaker misalnya untuk dijembatani gitu ya. Jadi itu kalau yang ada hubungannya sama karyawan. Nah, kalau hal-hal yang lain yang lebih general gitu ya, Anda melihat bahwa pihak pemimpin bisnis keluarga ini membuat keputusan-keputusan yang menurut Anda tidak bijaksana gitu ya, maka Anda mungkin bisa membayangkan gitu ya, apa yang akan dilakukan oleh Bante Jayamedo gitu. Kemungkinan besar Bante Jayamedo sebagai orang yang sangat berpengalaman mungkin akan menutup pintunya owner gitu ya, dan mengatakan saya sudah melihat keputusanmu, bisakah saya minta waktumu sebentar gitu ya. Kalau ini kamu lakukan maka akibatnya akan begini. Jadi kita juga bisa melakukan hal itu gitu ya. Karena kami dari HR, maka kalau ada keputusan ya jadi manusia itu sesuatu yang agak sulit gitu ya. Artinya bisa balas gitu ya. Jadi kalau dia dikeluarkan itu tidak selesai dari situ. Gitu. Kalau dia mendapatkan perlakuan yang baik, dia juga tidak selesai di sana. Gitu ya. Tapi kalau dia mendapatkan perlakuan tidak baik, dia juga bisa tidak selesai di situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa investasi di manusia itu mahal sekali. Gitu. Kalau kita pilih ketemu orang yang nggak benar, mahal banget gitu ya. Apalagi kalau kita ragu-ragu untuk mengeluarkan dia. Memang yang bayar perusahaan, tapi kan kita sebagai profesional kan kita mesti mikir gitu ya. Kalau itu uangnya kita kayak apa? Sebaliknya kalau kita mendapatkan orang yang sangat bagus, wah itu juga luar biasa gitu ya. Nggak ada satu perusahaan yang maju karena temboknya atau karena namanya atau nggak, karena mesinnya jalan sendiri, itu nggak ada. Semua yang membuat sebuah perusahaan maju itu adalah manusianya. Mau tidak mau harus manusianya. Dan HR itu memiliki peran yang besar sekali karena HR adalah yang milih gitu ya. Ini diterima apa enggak? Itu diterima apa enggak? Jadi kalau HR yang berpengalaman tentu saja akan ngambil yang bagus gitu. Kalau yang enggak berpengalaman ya salah-salah dulu gitu. Nah, decision dari atasan tentang manusia itu sering sekali memang emosional gitu ya. Kalau dia jengkel sama orang itu mungkin dia akan melakukan hal yang agak drastis gitu. Sebagai HR kita yang seharusnya datang kepada atasan dan mengatakan, lihat Pak, kalau Anda lakukan ini ruginya ini gitu ya. Bisakah ini dianu? Kalau bisa tidak langsung diputusin untuk melihat itu juga tidak apa-apa gitu ya. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu HR yang sebetulnya para pemimpin non HR itu tidak tahu gitu ya. Banyak sekali dan menurut saya efeknya kepada perusahaan itu besarnya sekali gitu. Jauh lebih besar daripada membeli mesin, beli tanah, beli apa, itu yang mesti ada. Oke, jadi Pak Edi jawabannya adalah pertama ada hukum yang selalu bisa kita mengacu gitu ya, itu adalah minimum gitu ya. Jadi perusahaan bisa ngasih lebih, tidak bisa ngasih kurang. Yang kedua adalah kalau itu hal-hal yang menurut Anda kurang bijak, Anda bisa ke sana, bisa ke atasan untuk mengatakan, Pak, saya dengar dari teman saya ini adalah hal yang mungkin bisa terjadi.
Jadi kita telah melakukan tugas kita sebagai profesional. Next. Oke, bisa ditampilkan, Alvin, pertanyaan terakhir dari Ibu Ermin. Oke, pertanyaannya adalah, selamat malam, bagaimana cara membuat tim tidak tertekan ketika kerja bersama kita? Dan bagaimana caranya kita suka dengan kerjaan kita secara agama Buddha? Terima kasih. Oke, boleh dijawab oleh Pak Steve, lalu dilanjutkan dari Bante. Kenapa ya? Kenapa tim tertekan sama kita ya? Jadi apakah kita menekan mereka gitu ya? Apa yang terjadi? Saya kayaknya mungkin kalau kita bisa ketemu atau apa bisa lebih bagus gitu. Tetapi gini, kalau kita senang sama anggota tim kita, jarang sekali saya ngelihat orang senang sama seseorang terus yang disenang itu benci sama dia. Jadi pertama sekali itu adalah, jadi emosi itu adalah sesuatu yang aneh ya. Emosi itu nular gitu. Misalnya kita ada di dalam sebuah ruangan gitu ya, kita lagi seneng-seneng, kemudian ada satu orang masuk gitu ya, dia lagi very unhappy gitu ya, dia masuk, maka situasi itu bisa berubah. Gitu. Mungkin Anda menyadari hal itu. Di dalam ruang meeting gitu ya, kita biasa-biasa, kemudian seseorang masuk happy banget, maka suasana ruang meeting itu bisa berubah. Gitu. Jadi emosi itu nular. Gitu. Nah, pertanyaan ini menarik gitu ya, karena pertanyaan Anda adalah bagaimana mencegah tim menjadi stres ya tadi, atau menjadi unhappy gitu ya ketika ketemu kita. Nah, kenapa sampai bisa seperti itu? Gitu ya? Jadi mungkin mereka tidak suka sama kita gitu ya, mereka tidak suka sama kita. Tapi ada dua hal kan ya. Yang pertama itu adalah posisi kita. Jadi kalau posisi kita itu adalah atasan mereka, maka kita sebetulnya cukup sering ketemu sama mereka. Kesempatan untuk membuat mereka senang sama kita itu besar sekali. Jadi kalau kita ketemu sama mereka terus mereka tidak suka sama kita, itu tanda tanyanya besar. Apa yang kita lakukan? Nah, jadi kayak apa sih orang yang sebetulnya paling tidak disukai orang gitu ya sebetulnya? Kira-kira ciri-cirinya kayak apa? Meninggalkan. Nomor satu itu orang yang akunya besar sekali, gitu ya. Keakuannya besar sekali. Kalau kita sangat mementingkan diri kita, maka itu kelihatan gitu ya. Begitu kita ngomong terus orang bantah gitu ya, kita merasa loh, kok saya disalahkan gitu ya. Mungkin kita tidak sadar gitu ya, tapi memang kayak begitu kan ya, kuman di seberang mata tidak tampak gitu. Ya gajah di belakang mata tidak tampak. Tapi karena kita bicara di sini, Anda tidak kenal saya, ya toh, terus gaji saya tidak tergantung Anda, jadi saya bisa ngomong terang-terangan gitu. Kalau sampai orang tidak suka sama kita mesti bercermin. Kalau cuma satu yang tidak suka, terus kemudian tim Anda kemudian katakanlah ada 5-6 orang yang lain itu seneng gitu ya, yang satu tidak suka, yes, wajar, ya, tinggal kita deketin. Tapi kalau sebagian besar tidak suka, berarti kemungkinan itu kita gitu ya. Dan apa yang menyebabkan kita tidak disukai, biasanya yang nomor satu itu baper. Gitu. Dikit-dikit kita tersinggung, dikit-dikit kita kita nggak terima kalau kita disalahkan. Gitu. Jadi kita perlu belajar. Dan sifat apa yang paling disukai orang sebetulnya dari seseorang ya, yang akan dijamin akan membuat kita disukai, itu adalah kalau kita ini sangat mudah happy. Ya. Kalau kita sangat mudah ketawa, apalagi kalau kita yang ditertawakan terus kita ngakaknya itu paling kenceng gitu ya, karena kita menjadi bahan gitu. Wah, semua orang langsung senang gitu ya sama kita. Jadi kembali kita mesti bercermin gitu ya. Kenapa tim kita tidak suka? Kalau Anda sudah melakukan segala-galanya, Anda dicintai semua orang ya. Anda semua atasan Anda senang sama Anda, kolega Anda senang sama Anda, keluarga Anda senang sama Anda, kecuali tim Anda. Gitu. Kumpulin gitu ya. Ayo heart to heart gitu ya. Beli yang nasihatnya Bante tadi, pao kayak atau pizza kayak martabak gitu. Beli makanan minuman, terus katakan hari ini adalah hari heart to heart gitu ya. Tolong kalian kasih tahu saya dengan tulus kepengen tahu apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki diri saya. Jadi terus kalau mereka mengkritik, tunjukkan perasaan yang luar biasa happy gitu ya.
yang mengkritik Anda, tambahin bakpaunya gitu ya. Makin banyak mengkritik, makin banyak bakpaunya. Jadi yang banyak mengkritik nanti jadi gemuk gitu ya. Nah, jadi orang-orang tahu bahwa Anda sangat mengundang masukan itu gitu ya. Terus kalau ada yang ngomong gitu ya. Jadi kita harus berusaha untuk membuat diri kita itu mudah sekali ketawa gitu ya. Kalau Anda baca buku yang terlalu serius gitu ya. Misalnya buku-buku spiritual itu kan banyak yang serius gitu ya. Maka bacalah buku-buku yang lucu-lucuan gitu ya. Yang bermutu gitu, yang bermutu. Nontonlah film-film yang lucu-lucu yang bermutu gitu ya, yang bukan keplak-keplakan gitu, itu tidak bermutu. Kayak gitu. Nah, jadi itu dari saya. Oke, terima kasih Pak Steve. Berarti menjadi pemimpin juga harus kuat ya kalau dikritik ya, kok nggak boleh marah segala macam. Karena kritikan tuh kurang lebih memberikan nasihat supaya membangun kita menjadi lebih baik ya. Iya. Harus kok senang ya. Ada yang mau mengkritik gitu ya. Wah itu kalau kita kaya kita cepet-cepet beli dia Tesla gitu. Beli Tesla. Nah, itu semuanya buat teman-teman yang lain semua. Terima kasih untuk sudah hadir di sesi kita di Online Dharma Week ini.